mulai kuliah. Nah, untuk hari ini kita mulai dengan chapter baru ya, bab baru yaitu terkait dengan persediaan atau inventory. Nah, persediaan atau inventory ini apa sih? Yaitu kalau untuk perusahaan dagang jelas sangat berguna ya, karena persediaan itulah yang kemudian dijual. Ya, dalam hal ini adalah persediaan barang dagangan. Oke, nah apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah mengklasifikasikan ya, dan menentukan ya terkait dengan persediaan. Kemudian mengaplikasikan persediaan cost flow method. Cost flow method itu seperti apa? Kemudian efek dalam laporan keuangan serta error dalam laporan keuangan. Dan nanti penyajiannya juga terkait dengan persediaan. Nah, untuk yang namanya persediaan ini berlaku ya, ada pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, klasifikasinya kenapa untuk perusahaan dagang dan manufaktur, kalau perusahaan jasa ada persediaannya? Nggak ada gitu ya. Nah, kalau untuk perusahaan dagang jelas bahwa persediaannya itu berupa persediaan barang dagangan. Sedangkan kalau untuk perusahaan manufaktur itu persediaannya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu persediaan bahan mentah, kemudian persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ini adalah 3 persediaan utama di perusahaan manufaktur. Nah, barang jadi itu nanti ketika akan dijual itu namanya akan jadi persediaan barang pada perusahaan dagang gitu ya. Ini finish good itu akan jadi inventory gitu ya nantinya untuk perusahaan dagang. Oke, jadi beda. Kalau perusahaan jasa nggak punya inventory. Nah, oke, nah ini saya skip. Oke, nah ini. Kemudian menentukan jumlah inventory-nya. Maka terkait dengan hal ini, sesuai yang sudah kita pelajari bersama kemarin, ada 2 tipe gitu ya, ada 2, yaitu perpetual system dan periodic system. Kalau perpetual adalah melakukan pengecekan terkait dengan pencatatan persediaan, itu setiap kali terjadi transaksi. Yaitu apa? Menentukan jumlah persediaan yang hilang ya karena itu rusak ataupun raw material atau karena hilang gitu kan, shoplifting itu maksudnya hilang atau juga bisa diambil oleh karyawan. Tidak jarang kemudian ketika di persediaan, oh ini barangnya sepertinya diabaikan, diambil atau oh setengah rusak gitu ya. Padahal masih bisa diperbaiki. Kadang-kadang secara tidak sengaja atau mungkin agak sengaja gitu kalau ambil itu. Nah, ini untuk perpetual system itu langsung dicek setiap kali terjadi transaksi. Sedangkan kalau untuk sistem periodik itu penentuannya adalah mendasarkan pada persediaan yang ada di tangan, di gudang pada suatu akhir periode gitu ya. Kemudian menentukan cost of goods sold-nya adalah di akhir periode tadi. Jadi cost of goods sold tidak dihitung pada saat terjadinya transaksi, tetapi ngitungnya adalah di akhir periode. Periodisasinya itu bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun, gitu ya. Enggak sih tahun kejauhan, biasanya bulan. Oke, kalau bulan Desember ya jadinya seperti akhir tahun, gitu. Tapi kalau perpetual langsung. Nah, selanjutnya adalah kemudian ketika yang namanya physical inventory ini, bagaimanakah kemudian kita cara menghitung persediaan secara fisik? Secara fisik berarti kan dihitung gitu ya. Iya, berarti kalau gudangnya banyak, banyak juga dong. Ya, itulah yang terjadi ketika gudangnya besar, banyak. Kalau melakukan perhitungan fisik setiap hari itu akan menjadi costly, sangat mahal gitu ya. Karena nanti kerjaannya si karyawan hanya ngitungin persediaannya aja gitu ya. Nah, maka kemudian bagaimana caranya untuk melakukan perhitungan persediaan ini? Termasuk di dalam menghitung, kemudian membobot gitu ya, beratnya berapa, pembobotannya, atau mengukur untuk masing-masing inventory on hand. Nah, kalau ada 100 ribu, ya lumayan. Gitu. Maka kemudian biasanya kegiatan yang namanya perhitungan fisik persediaan ini dilakukan kapan? Ya pada saat perusahaan atau kalau toko ya tokonya tutup.
atau ketika masanya adalah masa sepi gitu ya, bukan masa-masa pada saat high season gitu. Kalau yang low season penjualannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu rame, maka kemudian biasanya dilakukan perhitungan fisik gitu ya. Tapi kalau rame sekali dihitung fisik, wih, ngabisin waktu gitu ya. Kemudian bisa juga pada saat akhir accounting period. Jadi di akhir periode akuntansi. Periode akuntansi itu bisa jadi bulan, bisa jadi 6 bulan, ya sebulan, 6 bulan, 3 bulan, ataupun nanti di menjelang akhir tahun gitu ya. Itu accounting period maka dihitung. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah kita bisa menentukan satu persediaan akhir. Yang kedua, kita bisa menentukan untuk yang namanya cost of goods sold gitu ya. Itu. Kemudian kalau ada selisih bagaimana penyesuaian dan seterusnya. Oke. Kemudian nah ini menentukan kuantitasnya untuk menentukan kepemilikan dari barang ya, yang dalam perjalanan. Sesuai yang sudah saya sampaikan pada pertemuan awal kemarin bahwa yang namanya ongkos kirim gitu ya, apa namanya syarat pembayarannya itu ya, syarat pembayaran kemudian ya yang menentukan pengirimannya itu akan menentukan apa hak kepemilikan atas barangnya, yaitu apa kalau kemarin FOB free on board shipping point FOB destination, maka itu akan menentukan sebenarnya barang ini punya siapa gitu ya pada saat pembelian barang yang masih dalam perjalanan. Nah, di dalam akuntansi sendiri, kita bisa mengakui meskipun barang itu belum sampai, tapi kita bisa mengakui barang tersebut punya siapa. Kalau FOB shipping point, berarti barang tersebut adalah sudah bisa kita akui pada saat kita melakukan pembelian. Tetapi ketika ketentuannya itu adalah FOB destination, maka sebelum barang tersebut masuk ke gudang atau sampai ke tempat kita, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab alias masih sebagai miliknya si penjual. Nah, itu. Nah, ini di sini good in transit itu masih dalam perjalanan. Kemudian menjual barang yang belum sampai ya. Sudah terjual, sudah gitu. Nah, barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam persediaan untuk perusahaan yang memiliki legal title. Ya, legal title itu maksudnya hak kepemilikan ya. Atas nama siapa gitu. Legal, secara legalnya bagaimana gitu ya. Legal title adalah ditentukan berdasarkan term of sales, yaitu syarat pembayaran tadi. FOB shipping point, FOB destination, nah terutama yang terkait dengan pengiriman. Itu. Maka ini akan menjadi haknya siapa gitu. Ya, nanti pentingnya apa sih Pak? Pentingnya adalah nanti terkait dengan penyajian di akhir periode. Akhir periode seperti apa gitu ya. Nanti di neracanya disajikan sebesar berapa. Nah itu, ini pentingnya. Kemudian, nah ini dia yang saya sampaikan bahwa good in transit barang masih dalam perjalanan. Belum nyampe, belum. Tetapi kita sudah ada syarat pembayaran adalah FOB shipping point. Nah, ini yang bayar ongkirnya siapa? Si pembeli. Maka hak kepemilikan atas barang ini itu diserahkan kepada siapa? Ke buyer ketika kepada buyer ketika ongkirnya gitu ya. Public carrier accepts the goods from the seller. Jadi begitu sudah sampai, nah ini kan public carrier dari penjual diserahkan ke public carrier. Berarti sudah jadi tanggung jawab siapa? Pembeli. Kalau sudah jadi tanggung jawab pembeli, berarti ini adalah haknya adalah persediaan ini sudah jadi milik pembeli. Berbeda dengan FOB destination. Kalau FOB destination ini yang menanggung ongkos kirim adalah si penjual. Sehingga ketika belum sampai di gudang pembeli, maka ini masih tanggung jawab penjual. Kalau ada apa-apa, penjual yang bertanggung jawab. Sehingga kepemilikannya ini meskipun sudah transaksi, tapi masih menjadi miliknya si penjual. Nah, ownership of the goods remains with the seller, jadi si penjual. Tapi kalau FOB shipping point, jadi miliknya pembeli. Gitu ya. Oke,
Ini apa kira-kira? Good in transit should be included in the inventory of the buyer. Siapa? Good in. Ya, jadi hak miliknya, persediaan jadi hak miliknya pembeli ketika FOB shipping point. Oke. Nah, itu. Kemudian bagaimanakah dengan yang namanya konsinyasi? Pernah dengar konsinyasi? Consignment, gitu ya, consign goods. Nah, contoh mudahnya adalah konsinyasi itu titip jual. Nah, ketika kalian pernah ke toko buku Gramedia, pernah ke toko gitu ya, kadang-kadang transaksi itu toko nggak beli, persediaan tadi nggak langsung dibeli. Ada orang yang nitip untuk dijualkan. Kalau yang namanya titip itu hak kepemilikan itu punyanya siapa? Punyanya yang titip kan? Apakah yang jual? Enggak. Yang jual hanya menyediakan tempat, kemudian membantu menjualkan. Ini consignment. Contoh mudahnya lagi tiket. Nah, tiket sebenarnya tiket pesawat itu ataupun tiket kereta api, tiket kapal gitu ya. Itu sebenarnya tiketnya siapa sih? Yang pemilik maskapainya dong. Ya, kalau Garuda ya berarti Garuda. Nah, terus si penjual tiket bagaimana? Maka mereka berlaku sebagai yang dititipi jual. Tapi sebenarnya tiket tersebut adalah statusnya kepemilikannya adalah milik maskapai atau penyedia transportasi. Nah, ketika terjual baru nanti akan dapat fee. Nah, itu kalau tiketing, usaha tiketing. Gramedia itu ya ada yang milik Gramedia sendiri, tapi ada juga yang milik penerbit. Kemudian penerbit menitipkan barangnya ke Gramedia. Emangnya Gramedia dapat berapa? Gramedia itu kalau untuk jual buku ya, itu mereka dapat bagian adalah sebesar 40% dari harga buku. Jadi ketika kita menghitung cost dari barang atau buku, cost produksi, ongkos produksinya itu adalah sekitar hanya 20% dari harga jual. Jadi kalau ada buku harganya itu 100.000, production cost-nya hanya 20.000. Seperlimanya saja. Jadi harga jual itu adalah 5 kali lipat. Ada yang 4 kali lipat dari production cost. Karena untuk 40% sendiri sudah untuk si ya toko buku gitu ya. Nah, itu memang besarannya segitu. Makanya jangan heran ketika ada diskon sampai dengan 50% berani gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini bagaimanakah perhitungan persediaan? Nah, dalam kasus ini ditentukan adalah sebagai berikut. Jika total inventory value-nya adalah 200.000, maka informasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini has been company menyelesaikan perhitungan fisik persediaan. Kemudian total persediaan yang ada nilainya adalah 200.000 berdasarkan perhitungan fisik. Kemudian Anda diberi informasi sebagai berikut. Maka diskusikan informasi ini akan berdampak pada cost terhadap inventory. Nah, satu, has been itu memasukkan persediaan yang ada pada konsinyasi untuk false corporation. Nilainya 15.000. Kemudian yang kedua adalah perusahaan tidak memasukkan perhitungan barang yang dibeli sebesar 10.000 yang mana masih dalam perjalanan. Di situ syarat pembayarannya adalah FOB shipping point. Yang ketiga, perusahaan tidak memasukkan perhitungan persediaan yang had been sold, yang sudah terjual dengan cost sebesar 12.000 yang mana masih dalam perjalanan. Padahal syarat pembayarannya adalah FOB shipping point. Oke, kita breakdown satu-satu. Kalau tadi berdasarkan perhitungan fisik jelas itu adalah milik siapa? Perusahaan. Nah, yang pertama ini